Kalau misalkan orang tua pengennya kerja di perusahaan, ya udah saya ngalah kerja di perusahaan dulu. Kita coba gitu. Kira-kira berapa bulan atau 1 tahun. Ketika saya cocok lanjut, tapi ketika nggak cocok jangan paksakan saya gitu. Perkenalkan, nama saya Istajib Sultan Hakim, yang mana saya sebagai founder dari Beranda Hidroponik. Tempatnya di Bumiayu. Dan di Beranda Hidroponik sendiri itu kami tim, ya terdiri dari 3 orang. Ada Alif dan ada Mbak Tutu. Dari bertiga ini semuanya lulusan Undip gitu, seluruhnya sarjana. Saya sendiri jurusannya fisika, Mbak Tuti jurusannya kimia, dan Alif sendiri teknik elektro. Sebenarnya karena kita melihat peluang ya, masyarakat sekarang sudah menerapkan pola hidup sehat, dan juga awalnya bukan hidroponik, cuma saya nggak punya banyak lahan. Akhirnya saya melihat kayaknya kalau misalkan nggak punya banyak lahan, mending hidroponik saja. Terus juga bertemu dengan orang-orang yang sevisi, kita ngobrol bareng. Alif sama Mbak Tuti sepakat, akhirnya ya udah kita jalan bareng, ayo bareng-bareng. Hampir semua sebenarnya keluarga itu lebih condong ke ya udah gitu, kerja aja di perusahaan. Kakak-kakak juga beberapa itu ya kerja di perusahaan gitu loh. Penolakan itu mulai dari sebelum saya lulus kuliah. Dulu itu sempat pengen membuktikan bahwa ya tanpa di perusahaan saya juga bisa hidup gitu. Terus akhirnya ya sudah, kita berdamai gitu. Cuma akhirnya ada satu titik, ya oke, kalau misalkan orang tua pengennya kerja di perusahaan, ya udah saya ngalah kerja di perusahaan dulu. Kita coba gitu. Kira-kira berapa bulan atau 1 tahun. Ketika saya cocok lanjut, tapi ketika nggak cocok jangan paksakan saya gitu. Sayuran yang ada itu kan sayuran-sayuran yang ditanam biasa gitu, konvensional, yang mereka masih pakai pestisida, pakai bahan-bahan yang non organik. Jadi saya nggak ngomong hidroponik itu full organik. Cuma saya percaya bahwa pada akhirnya orang-orang itu akan kembali mencari makanan-makanan yang benar-benar sehat gitu loh, benar-benar membuat mereka itu nggak cuma makan tapi memperhatikan gizi atau gizi dan sebagainya. Untuk peluang, sebenarnya kalau misalkan kita sudah mempertimbangkan itu, peluangnya sebenarnya kayak rumah makan kan banyak. Yang kedua, rumah sakit Bumiayu nggak sedikit gitu. Hampir di Brebes Selatan itu fokusnya rumah sakitnya di Bumiayu gitu, nggak sedikit. Nah, dan itu kalau ibaratnya orang gizi kan nyari yang bahan yang lebih aman gitu loh. Cuma kita belum ke situ karena kita perlu kontinuitas yang masih kita susun gitu. Jadi emang targetnya mau ke situ, dan saya lihat itu peluang yang sangat besar gitu loh kalau kita konsisten. Yang paling banyak idola lah yang banyak dipesan itu masih Pak Choi. Pak Choi itu peminatnya lumayan banyak dan hasilnya lumayan bagus. Tingkat keberhasilan dari bibit sampai tumbuh itu 90% gitu kan. Yang kedua, kita juga nanam samhong, meskipun kemungkinan tumbuhnya saat ini ya per hari ini itu masih sekitar 50-60%. Terus bayam merah, kita kemarin uji coba bayam merah juga alhamdulillah berhasil, tingkat keberhasilannya sekitar 70%-an. Terus yang tingkat keberhasilan 95%-an itu malah justru kangkung. Itu kan tanaman yang kuat ya dan gampang gitu namanya. Terus juga bibitnya gampang, dibeli di sekitar Bumiayu dan sekitarnya pun bisa gitu loh. Kalau misalkan yang lain kayak Pakpe dan sebagainya kan ya kita biasa belinya online gitu, yang sesuai. Yang baru-baru ini lagi kita kembangkan lagi selada air juga. Sempat dulu pernah nyoba, sempat kayak gagal karena kita nggak tahu
pastinya gimana. Bukan gagal sih, lebih ke pertumbuhannya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus kemarin tiba-tiba kita nyoba lagi dan alhamdulillah gitu loh, ada hasilnya dan ya lumayan lah bisa dijual. Hidroponik itu gampang-gampang susah sih, maksudnya dibilang susah banget enggak sebenarnya. Tiap hari dicek ini ada hama atau tidak. Musuh utamanya sebenarnya hama gitu, hama sama ini nutrisinya pas apa enggak gitu, sama suhu dari airnya, jangan sampai suhunya terlalu panas. Kalau terlalu panas juga nggak bagus gitu kan. Kalau misalkan kayak musim-musim sekarang kan suhunya bisa naik drastis. Gimana caranya suhunya jangan sampai panas gitu. Kita emang berkomitmen untuk mending kita jual sedikit tapi kualitasnya emang yang bagus-bagus daripada sekali panen semua dijual gitu. Tapi ada beberapa yang sebenarnya nggak masuk standar gitu, cuma jual aja. Kita nggak pengen kayak gitu. Kita pengen yang dijual yang benar-benar yang layak. Kita ada akun Instagramnya berandahidroponik.id. Untuk strategi khusus masing-masing kita kayak bikin status gitu, ini kita open order dan alhamdulillah selalu selama stoknya masih ada gitu loh, kita selalu sold out. Jujur saja, maksudnya kita itu jalan sambil ngeriset, jadi tetap ada nanti mengembangkan ini, nanti mau kemana itu selalu ada ide, selalu ada penyegaran baru, ada inovasi baru gitu. Jadi nggak bakal berhenti di sini aja gitu. Setiap ada pertemuan kita selalu review apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, selanjutnya mau apa, next step mau kayak gimana. Kita selalu bicarakan next step, kita selalu bicarakan besok mau kayak gimana. Kalau untuk sejauh ini sih keuntungan belum ya, masih belum begitu menjanjikan. Karena emang niat awal kita untuk tahun pertama ini ya kita develop pembangunan gitu. Dari modal sekecil-kecilnya gitu kan. Ya dukanya gitu, kurang duit gitu. Cuma ya kita harus mulai dari awal. Kalau sukanya ya karena kita punya value ya. Punya value yang akan kita bawa dan kayak seneng gitu loh ketika melihat pelanggan puas dengan apa yang kita tanam, terus kayak mereka jadi dicoba dengan makanan-makanan sehat, itu kan kita mendengarnya aja udah senang gitu loh. Usaha bahan pokok itu nggak bakal sepi gitu, karena orang pasti butuh makan gitu. Ya hidroponik ini mau kita kembangkan dulu gitu loh. Nantinya kalau misalkan udah untung gede, ya itu bonus bagi kita karena kita seneng gitu loh. Kita menjalani ini tuh seneng gitu, kayak kita nggak mau buru-buru. Oh ini harus menghasilkan uang banyak gitu. Enggak. Tapi kita lagi ngejar value, makanya akhirnya kita ketika ada yang gagal panen ya udah kita nggak usah ini aja gitu, nggak usah jualan aja yang melayak panen gitu. Jadi kita nggak ngejar ke situ gitu. Kita ngejarnya value. Akhirnya ketika value-nya kita tetap dijaga, insya Allah ini akan jalan. Salah satu program kita kan kedepannya pengen zero waste, dan juga di produk kita juga salah satunya sebenarnya pengen banget mengurangi plastik gitu. Maksudnya kemasan itu juga kita buat itu pengennya jangan ada plastik gitu loh. Jadi benar-benar pure sayuran, dan kita kan produknya diikat menggunakan bambu itu loh, serpihan bambu. Nah menggunakan itu, kita nggak menggunakan, bisa aja kan kita menggunakan label yang plastik itu yang lebih bagus gitu. Cuma kita pengen sedikit mengurangi gitu, mengurangi hal-hal seperti itu. Yang masih belum bisa kita kurangi itu ya ketika misalkan pas pengiriman gitu, kan pasti kita butuh plastik ya, atau butuh tempat. Kita juga pengen bikin pelatihan ini untuk orang-orang yang pengen mulai juga gitu loh. Ya udah ayo gitu loh. Dan rencananya juga salah satu produk kita nanti bikin instalasi yang kira-kira bisa di rumah. Saya sih pengen banget berbagi untuk anak-anak pelajar ya, sehingga
ada variasi sendiri gitu loh. Bahwa pekerjaan itu nggak selamanya yang sulit-sulit gitu loh. Sebenarnya ada loh usaha yang seperti ini gitu loh. Yang terlihat ringan gitu loh. Terlihat fun gitu, dan mereka bisa banyak hal yang didapatkan. Itu ada rencana.